Halo, kita kembali ngobrol ya, Bung Rocky. Dan sejak kemarin sebenarnya kita sudah mengingatkan bahwa itu pidato Bu Megawati yang kata orang banyak membosankan kemarin di hari ulang tahun ke-50 itu buat kita nggak membosankan karena itu bisa menjadi bahan diskusi dan analisis berjilid-jilid gitu ya, Bung Rocky ya. Betul, dari awal kita pastikan bahwa Bu Mega nggak akan nyebutin seorang pun di situ. Ya. Dan saya dapat banyak WA tuh, oh gila tuh FNN udah kayak dukun aja bisa tahu pikiran Bu Mega. Saya bilang enggak, kita selain feeling tentu kita bikin kalkulasi dan kita tahu bahwa mereka yang nyodorin orang di luar PDIP itu, kendati kader PDIP sekalipun, tetap nggak mungkin membatalkan ide Ibu Mega bahwa darah Soekarno itu melekat di dalam semua keputusan partai. Dan kalau itu yang udah jadi semacam dogma di dalam politik PDIP, mah udahlah itu artinya Puan memang dipersiapkan mau kalah mau gagal tetap lebih baik berumah di tempat sendiri daripada nyewa yang tiba-tiba nanti digusur oleh orang lain di partai itu. Jadi Bu Mega memang selain dua kontroversi sebetulnya. Yang pertama Bu Mega terlalu banyak ngomong tentang dirinya sendiri, mi gitu. Dan terlalu banyak, kan Ibu Mega bilang, saya kan cantik, saya kan berkarisma, saya kan, itu enak juga. Dan percaya diri itu yang kalau kita baca, di dalam batin Ibu Mega, dia mau terangkan sebetulnya bahwa politik itu adalah soal naluri pertama-tama. Dan karena itu sebagai perempuan nalurinya kuat, buat dia mungkin akan digeser oleh seorang patriark, oleh seorang yang ambisius itu. Maka dia bikin pertahanan dari perspektif politik perempuan. Karena itu dia ganti narasinya, bukan saya tapi ibu. Mau dengar ibu nggak? Tiba-tiba kita tahu kok Mega dalam pidatonya menyebut dirinya ibu kan. Jadi itu udah sinyal yang kuat bahwa Megawati mengembalikan kalau anak muda sekarang bilang girl power, kekuatan anak gadis gitu yang kadang-kala keras kepala, tetapi dia mampu mendeteksi keadaan di sekelilingnya yang membahayakan. Kan ibu selalu punya radar natural untuk mengetahui bahaya yang mengitari dia tuh. Ibu semua makhluk itu, bahkan binatang pun punya kemampuan untuk mendeteksi. Kalau ayam dia pasang sayapnya lebar-lebar dilindungi di bawah ayam. Kalau mamalia dia gendong langsung anaknya itu di dalam cangkang perutnya itu untuk pergi ke atas pohon. Jadi Megawati menganggap bahwa dia terlalu banyak ditekan, terutama kalangan istana. Dan itu terlihat Megawati berupaya untuk mencicil emosinya, tapi kadang-kadang meledak kecil lalu dia sadar. Kalimat bahwa Jokowi ya kasihan kan, kalau dia sekedar ditulis nggak ya mungkin biasa aja. Tapi kalau kita lihat gesturnya itu seolah-olah Ibu Mega kirim, lu itu nggak ada apa-apanya tuh, hehehe. Kira-kira begitu tuh. Dan tentu kalau Jokowi nggak ada apa-apanya, apalagi Ganjar yang sebenarnya petugas Jokowi kan. Jadi Mega mau katakan, itu Ganjar itu petugasnya petugas, itu kira-kira tuh. Dan itu yang membuat Jokowi langsung terlihat gamang bahasa tubuhnya. Ganjar juga begitu. Bukan tegang sebetulnya atau gelisah, tapi merasa menunggu ini gue mau diledek apa enggak nih. Pak Jokowi ditahan 90 menit di situ hanya untuk dengar uraian panjang dari ketua partainya. Dan sebetulnya kalau kita lihat etika demokrasi, ya bagaimanapun Pak Jokowi masih presiden loh, tapi disuruh dengerin seseorang yang sebetulnya rakyat biasa aja kan dalam formalitas. Dan tapi ada kabinet lengkap Bung Rocky di situ. Dari Menko semua lengkap hadir itu kecuali Menko Luhut dan Menko Erlangga ya. Gitu. Ya itu mungkin setelah Ibu Mega ngomong atau masih ngomong udah saling WA mereka, ini apa nih panjang lebar nih, kok nggak ada poinnya, kira-kira begitu. Dan salah Bu Mega sendiri kan memang ini internal gua, ini acara keluarga, salah sendiri datang kan gitu. Itu yang paling enak, ini nggak acara keluarga, kalau nggak mau datang udah ya nggak usah datang, kalau datang ya mesti sopan, nggak boleh dengar. Jadi betul-betul distraf. Nah kalau pakai istilah zaman dulu distraf oleh Mega, dulu dengerin semua ya. Soal presiden itu urusan gue. Jadi terlihat bahwa moral Mega itu jauh di atas Jokowi dan kabinet itu. Mungkin Pak Luhut juga merasa ini salah nih gue datang ke sini. Pak Luhut saya lihat kemarin, makanya Pak, katanya Pak Luhut nggak datang kalau kemarin ya. Iya, beberapa Menko di situ yang merasa, doh ini.
Tapi sinyal itu akhirnya mengental dan Mega bilang ya tunggu aja 1 Juni. Kira-kira 1 Juni itu. Kan tetap Mega mesti umumkan, tetapi publik merasa bahwa Mega memang keras kepala tuh. Udah ditekan lewat survei, Hasto udah kasih sinyal, semua kader partai kasih sinyal akan ada sesuatu yang mendebarkan nanti. Kita FNN dari awal udah mendeteksi nggak bakal ada itu tuh kalau ditekan-tekan tuh. Yeah. Jadi sekali lagi kalau kita balik pada isu hari ini, Ibu Mega percaya diri sekali itu soal kadernya Ibu Puan gak cukup, yaitu soal lain tuh. Nah kalau ketidakcukupan elektabilitas Ibu Puan yang diperlihatkan itu adalah berita baik buat Prabowo, karena Prabowo akan anggap udah saya gandeng aja deh, itu selesai problem kan. Dan mungkin sekali itu juga akan terjadi, dan itu artinya Pak Prabowo mulai berupaya untuk sedikit-sedikit mengikuti jejak Nasdem lah, untuk mulai balelo dari kekuasaan. Kan begitu kan? Kan Surya Paloh yang ngajarin politik kita untuk kenapa sih kalau di dalam nggak bisa kritis. Nah Surya Paloh lakukan langkah yang radikal. Nah, sebaiknya saya usulkan Pak Prabowo lakukan langkah yang lebih radikal lagi. Katakan aja bahwa oke, Pak Jokowi kami sudah selesai dan keputusan partai saya mesti maju. Terima kasih karena ada endorsement dari Pak Prabowo yang menganggap bahwa ini adalah Pak Jokowi, bahwa ini adalah era Prabowo 2024. Nah Prabowo bisa teruskan, ini memang era saya bersama Puan Maharani. Ya, itu lebih enak tuh. Ya, nah, oke. Kalau gitu kita ambil angle itu ya, Bung Rocky ya, karena terlalu banyak angle tadi dari Bu Megawati, meskipun benang merahnya kan cuman dua saja saya kira ya. Satu, tidak ada penundaan pemilu. Kedua, Pak Jokowi sudah cukup ya, wis gitulah, udah 2 periode ya cukup lah gitu ya, kata maaf ya kan gitu, maaf ya kalau 2 kali ya 2 kali kan, itu udah selesai lah gitu. Nah mari kita ngomong, jadi kita anggap Jokowi masa lalu lah gitu, end game lah ya ini sekarang, jadi kita ngomongin masa depan gitu. Dan kelihatannya betul seperti Anda sebut tadi, langsung Gerindra yang nyamber gitu ya, bahwa ini kelihatannya ya mungkin untuk memasangkan kembali waktunya Pak Prabowo dengan Megawati, dengan Puan Maharani. Karena sinyalnya itu kalau kita sebut, selain tadi Bung Karno tadi ya, yang Anda sebut Bung Karno, itu sinyal soal perempuan itu, kepemimpinan perempuan itu kontennya itu paling banyak sepanjang pidato Ibu Megawati kemarin tuh, mulai dari semua pahlawan perempuan disebut, mulai tentang dirinya sendiri disebut, sampai kemudian yang kita sebut kemarin peluncuran kapal kesehatan yang diberi nama Laksamana Malahayat. Itu pemberian nama itu pasti bukan sekedar pemberian nama gitu. Ya memang agak dibully sedikit Ibu Mega, saya dapat banyak kiriman bahwa kenapa sih perempuan nggak boleh apa yang disebut Ibu Mega apa tuh pakai merah-merah gitu. Oh, make up lah ya, bersolek lah. Ya make up apa istilah cantik, rose itu di pipinya itu, atau perfume macam-macam itu. Tapi itu ya itu biasalah, itu nggak usah dipersoalkan kalau jauh. Ibu Mega tentu mau mengatakan bahwa ada fokus lain, yaitu kepemimpinan perempuan selain salon perempuan, kira-kira begitu kan. Itu bacaan saya begitu. Tapi tetap Ibu Mega percaya bahwa dirinya itu mampu untuk menertibkan, melindungi, memberi rasa aman, bahkan memberi rasa harapan pada partai PDIP sebagai seorang perempuan. Jadi pengalaman itu tentu dia lihat kiri kanan, ya Puan sebetulnya sudah magang di dalam psikologi itu, dalam psikologi kepemimpinan perempuan. Itu bagus sebagai isu, yaitu Puan bertahun-tahun ada di samping Ibu Mega dan bisa membaca gestur seorang perempuan memimpin itu. Walaupun ada teori bahwa kadang-kala kepemimpinan perempuan itu juga jadi maskulin, yang biasa disebut Queen Bee Syndrome, sindrom Ratu Lebah gitu. Ratu Lebah kan dia perempuan dan pekerjaannya laki-laki semua tuh. Dan tugas Ratu Lebah adalah menyuruh-nyuruh sekaligus menguasai kerajaan lebah itu tuh sebagai ratu. Jadi sebetulnya poin kita selalu adalah kekurangan kader, dan kader itu terpaksa mesti dipoles lagi. Nah tadi betul bahwa ini berita baik buat Gerindra, karena Gerindra siap untuk bergandeng tangan dengan Puan Maharani itu. Ada Prabowo dan Puan, tinggal diatur Puan atau Prabowo. Tentu mungkin dianggap bahwa ya tetap Puan magang dulu pada Pak Prabowo. Jadi sekali lagi lebih masuk akal memang Gerindra dan PDIP, kan nggak mungkin Ibu Mega PDIP bergandeng tangan dengan P3 atau dengan PKS.
untuk jadi tempat magangnya Mbak Puan. Nah, yang paling mungkin adalah dengan Gerindra dan Prabowo mengerti psikologi Ibu Mega mengerti psikologi Pak Prabowo, dan mereka pernah menandatangani prasasti di batu tulis pada waktu itu, dan perjanjian batu tulis itu. Ya, batunya ditulis kembali belum? Karena sekarang kan tulisannya udah hilang. Iya, itu tinggal batunya mungkin tulisannya habis. Tapi bisa ditulis ulang lah. Ditulis ulang demi Puan Maharani sebetulnya. Jadi saya kira bagus juga ini ada perkembangan baru. Pasti orang menghitung ada pinangan kedua dari Prabowo pada Puan. Pinangan kedua ini biasanya susah ditolak. Ya, baru tahu saya. Oke, tetapi gini, satu hal saya kira ini selain memunculkan apa tadi itu blok baru tadi, kekuatan baru yang Bu Mega menunjukkan bahwa ya ini kewenangan partai. Dengan hal yang sama saya kira kemudian partai-partai lain juga akan berpikir yang sama gitu loh. Urusan kan, seperti Golkar misalnya gitu. Bahkan kemudian nantinya juga bisa menular ke P3, ke PAN yang sekarang ada di KIB gitu loh. Kalau Ibu Mega menentukan sebagai ketua umum menentukan calon sendiri, yang masa kita juga Pak Jokowi yang menentukan kan gitu. Dan ini akan kalau itu terjadi kan menjadi rame gitu ya. Bagus buat publik itu karena kita akan punya banyak pilihan. Iya nih, pidato Ibu Mega itu kemana-mana arahnya tuh, dan ya mungkin Pak SBY juga berpikir ya udahlah Demokrat sendiri aja tuh. Tapi ada kuota 20%, demikian juga PKS, Golkar segala macam. Itu yang akhirnya yang dimenangkan sebetulnya adalah ide 0%. Kalau 0%, maka proposal Ibu Mega berlaku pada semua partai kan. Jadi dari dulu kita udah bilang 0% kan aja supaya semua partai akhirnya bisa nyalonin dari dalam dirinya tuh. Nah kalau sekarang ucapan Ibu Mega itu dan Pak Prabowo tangkap sinyal itu sebagai undangan untuk kembali ke akad politik dengan PDIP dan Gerindra, itu berita buruk buat orang semacam Erick Thohir. Itu berita sial buat orang semacam Cak Imin itu atau Gus Imin tuh. Karena akan berubah parameternya tuh. Demikian juga koalisi Nasdem juga akan berubah karena dianggap bahwa ini satu yang agak unik. Kalau misalnya Prabowo akhirnya minggu ini makan nasi goreng lagi dengan Ibu Mega tuh, lalu gempar lagi persiapan politik. Jadi betul, kendati Ibu Mega nggak ngucapin sesuatu tentang kader dia, tapi dia membongkar kembali infrastruktur politik yang sudah dirapikan oleh oligarki hari ini. Kira-kira itu enaknya Bu Mega, dia ngoceh-ngoceh tapi efeknya kemana-mana tuh. Ya. Dan saya kira ini lepas dari hasil apapun gitu ya, hasil nanti Pilpres seperti apapun, apakah Puan berhasil atau tidak gitu. Dan kalau itu betul, ya, Ibu Mega konsisten dengan sikapnya ini Bu Mega akan dicatat sebagai orang yang menjaga konstitusi gitu ya. Yang saya kira kan hari-hari ini kita dikhawatirkan dengan ide amandemen, penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan bahkan 3 periode dari Pak Jokowi gitu. Saya kira itu penting, poin pidato Ibu Mega kemarin. Satu adalah dia betul-betul ingin tidak ada permainan politik untuk menunda pemilu. Itu poin. Dan itu juga berita buruk bagi para pakar HTN yang udah diijon oleh istana untuk mempersiapkan perpu penundaan pemilu. Karena saya dengar banyak pakar HTN yang udah siap-siap rekeningnya ditanya oleh istana. Udah ada listnya itu ya. Ya. Itu poin pertama. Jadi Ibu Mega bagus betul menegaskan bahwa jadwal pemilu itu nggak boleh diubah-ubah hanya karena kepentingan pragmatis dari Presiden Jokowi. Kan jelas itu yang dia maksud. Presiden Jokowi yang punya kepentingan di situ. Yang kedua adalah ketegasan bahwa kaderisasi itu final. Kaderisasi itu hal yang harus ada. Absolut mesti ada dalam partai. Bahwa kadernya siap apa nggak siap, itu urusan berikut. Tapi harus ada kader. Jadi ini pelajaran bagus supaya partai politik tumbuh di dalam kematangan. Nah, yang orang akan hitung nanti loh, kenapa kalau udah punya kader, kenapa masih takut untuk ajukan kadernya Ibu Mega? Kenapa masih berupaya untuk minta supaya pemilu itu sistem tertutup sehingga kadernya nggak kelihatan? Ini juga akan jadi pembahasan, efek pembahasannya ada di situ. Dan Ibu Mega tentu siap dengan jawaban. Tapi bagi kita ingin supaya 3 aspek ini diperhatikan oleh PDIP. Pertama, udah betul tidak ada penundaan pemilu. Yang kedua, udah betul harus ada kaderisasi. Yang ketiga, yang nggak betul, bahwa memaksakan sistem tertutup. Walaupun saya dengar Pak Yusril segala macam,
menginginkan itu. Tapi demokrasi itu adalah terbuka. Mau itu ada oligarki, ya oligarkinya dihilangkan. Jangan demokrasinya yang ditutup, kan itu intinya tuh. Oke, sekali lagi jadi kita mesti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati karena memang yang punya otoritas untuk menegur Pak Jokowi langsung itu adalah Ibu Megawati kan. Karena bagaimanapun kalau terjadi apa-apa Ibu Megawati juga akan disalahkan karena itu adalah petugas partainya gitu. Kenapa petugas Ya, partainya betul. dibiarkan Jadi, merusak demokrasi? yes. Jadi tetap itu kesimpulannya, sekali petugas partai tetap petugas partai itu. Dan itu Oke. memang sejarah begitu. Itu memang Jokowi memang nggak ada apa-apa kalau nggak ada PDIP. Jadi ingat bahwa politik kita masih tergantung pada hierarki. Ya ada sedikit feodalisme, tetapi pada pidato kemarin Ibu Mega feodalismenya tidak dia ucapkan berlebihan karena orang udah tahu bahwa Jokowi pasti akan tunduk pada kekuatan moral Ibu, lebih tinggi kekuatan moral Ibu Mega daripada Pak Jokowi karena Yes. Pak Jokowi gagal mengucapkan Soekarnoisme, kira-kira itu. Ya, dan bagi kita sekali 0% tetap 0%. Ya. Nah ini yang mesti kita ucapkan, nggak boleh gagal mengucapkan 0% demokrasi itu. Ya. Oke, thank you. Yes.